Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya berada di pool pemberangkatan daripada PO BIS PT Perintis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya berada di pool pemberangkatan daripada PO BIS PT Perintis yang melayani trayek Pontianak Putus Ibau dan Putus Ibau Pontianak. Nah, kali ini tepat di tanggal 11 Desember 2021 saya akan mencoba unit mereka yang baru saja rilis di awal bulan kemarin. Tanggal 1 Desember 2021 adalah jalan perdana daripada bis besar milik mereka yang baru saja tiba kemarin ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum nonton video review saya tentang bis yang ada di belakang saya ini, akan saya naiki 15 jam ke depan. Saya akan berpindah tempat tidur dulu nih. Jadi kalau yang belum nonton, kita masuk ke dalam. Saya mau kasih lihat bagaimana interior daripada bis ini. Oh iya teman-teman, bis ini menggunakan sasis bermesin Hino RK8 dengan bodi Jetbus 3 Plus SHD dari karoseri Adi Putro. Oke, kita ke dalam. Nah, ini bisnya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam, kita sekalian naruh tas. Nah, jadi kita pas sampai di sini, kita udah disambut dengan sekat ya. Sekatnya dengan kaca seperti ini. Ini sebenarnya kegunaan sekat ini banyak banget ya teman-teman. Oke, nah seperti ini. Jadi ada cup holder. Armrestnya terlihat mewah ya teman-teman dengan panel wood seperti ini. Keren ya. Ini kursinya dari Aldila. Nah, jadi model legrestnya model begini. Jadi dia tanpa legrest yang biasa di bis-bis. Ini legrestnya agak beda. Jadi bisa dimundurin dan bisa dimajuin. Nah, ini bisa dimundurin, bisa dimajuin. Dan di sini ini adalah tempat untuk meletakkan alas kaki ya teman-teman. Oke, kebetulan saya dapat seat terbelakang. Ini pesannya dadakan ya teman-teman. Nah, ini dia tempat duduknya. Nah, jadi di sini masih ada space untuk kita meletakkan barang sejenis tas. Nih di sini. Nah, di sini untuk kursi terbelakang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini toiletnya bersih seperti ini ya, wangi. Nah, jadi kalau di setiap baris bangkunya ini saya dari tadi memperhatikan tidak ada USB charger ataupun tempat untuk menambah daya handphone. Ini sepertinya TV di sini ya teman-teman. Nah, jadi model bagasinya model kompartemen tertutup seperti ini. Masih ini ya, keset ya. Jadi dia ada model kuncinya. Ini jadi semacam ada tuas untuk pembuka. Jadi dia tidak sembarangan bisa terbuka ketika bis ini lagi berjalan di tempat yang bergelombang yang mengakibatkan suara gemuruh gelebak-gelebuk ya. Nah, lihat space daripada antara bangku depan dengan footrest yang di belakang ini tidak mengganggu ya. Nah, bahkan ini ada tempat untuk penyimpanan. Bisa untuk tempat nyimpan makanan atau snack, minuman sih bisa di cup holder situ ya. Nah, ini ada pintu darurat. Nah, jadi semua sama ya teman-teman. Nah, jadi ini seatnya berjumlah 17 seat. Oh iya teman-teman, dan ini adalah merupakan bis satu-satunya di Kalimantan Barat yang menggunakan kelas Royal VVIP. Kenapa saya katakan Royal VVIP? Karena seatnya cuma 17 seat yang otomatis longgar ya, longgar pol. Nah, jadi selimutnya sepertinya teman-teman, bed cover, ada bantal juga. Ini ada bantalnya. Dan yang pasti ketika di reclining full seat yang depan,
kaki kita otomatis tidak terganggu ya oleh sandaran kursi daripada penumpang yang duduk di depan. Nah, ini lower AC-nya. Cuman saya belum tahu nih, stop kontak biasanya ada di speaker di bagian sini. Nah, bener itu ada. Panas sih, Itu. 3 likur. Itu ada stop kontak buat ngecas handphone ya. Dilarang ngecas laptop atau powerbank dan lain sebagainya. Nah, jadi saya mau coba duduk di kursi saya. Bagaimana rasanya? Gak usah di kursi saya, di sini aja dulu saya coba. Nah, begini. Nah, ini letaknya. Jadi begini. Ya. Ini. Itu tinggi badan saya yang 170 cm. Ini nggak mentok ke depan. Nah, teman-teman, ini nggak mentok ke depan. Selonjoran ya. Jadi kalau misalnya betis kita capek bisa diginiin. Nah, jadi lebih mudah ya kan? Oke teman-teman, kita lagi menunggu jam keberangkatan. Ini jam keberangkatannya sekitar pukul 14 waktu setempat. Jadi kalau untuk yang dari Kutu Sibau itu berangkatnya pukul 15 alias pukul 3 ya, 3 sore. Jadi beda 1 jam dengan yang di sini. Oke, ikutin terus perjalanan saya, mungkin bentar lagi udah mau berangkat. Ini lagi prepare. Oke teman-teman, tepat di pukul 14 lebihnya 6 menit. Penumpang disuruh naik, tadi ada sedikit perbaikan, bersihin AC ya, jadi biar lebih cool. Nah, ini jadi sebelum berangkat ini dibagiin snack sama air mineral ya. Penumpang satu persatu naik. Nah, ini air mineral. Ya, kita masuk ke dalam. Cok, aku mana Cok jadinya Cok? Kok belakang nggak Cok? Langsung. Oh, di belakang kami. Jadi kalau lewat gang-gang yang sempit ya, tidak terlalu banyak. Nah, jadi kita dapat seat ini karena kita walkingnya emang dadakan. Oke. Nah, jadi manfaatnya daripada legroom yang lega seperti ini bisa untuk tempat tas ya. Nah, punya fungsinya. Ini lagi bagiin snack. Nah, jadi kalau kita takut hilang sendal atau sepatu, alas kaki lah ya, kita bisa masukkan di sini. Nah, begini. Nah, keren nggak? Kalau yang di belakang ini kayaknya nggak bisa dimaju mundur. Kok bisa? Nggak bisa. Oh bisa? Nah, bisa semua. Oke. Ini ada bantal. Nggak ada label perintisnya, kemana ada yang label perintis, mungkin dipisah satunya. Dan ini selimutnya super tebal. Oke teman-teman, tepat di pukul 14 lebihnya 15 menit kita angkat jangkar dari pool pemberangkatan PT Bis Perintis. Ini bisnya udah jalan, jadi saya dipindahin ke bangku nomor 4. Kayaknya nomor 4 batal ya. Ini bisnya seperti ini. Nah, ini ada terminal Sudarso sebelah sini teman-teman. Nah, itu kalau ke sana itu menuju ke arah kota Pontianak. Jadi ini perbatasan langsung dengan kabupaten ya. Oke, Kutu Sibau, I am coming. Jadi ini adalah Sungai Kapuas ya teman-teman. Sungai Kapuas ini adalah ikonik bagi Kalimantan Barat ya. Ini sungai terpanjang. Sananya seperti ini. Jadi biasanya di jembatan sini ini sering terjadi kemacetan karena memang jumlah jembatan di sini terbatas hanya 2, satunya di seberang sana, dan satunya di sini. Dan ini jembatan ini termasuk baru. Jadi kalau ini nggak ada, kemungkinan besar Pontianak macet total ya teman-teman. Kita belum keluar dari kota nih, maksudnya dari kawasan Pontianak. Kita turun, nanti di depan ada perempatan lampu merah ke arah Desa Kapur dan ke arah Sungai Ambawang. Nah jadi menurut saya di sini ya, untuk duduk di tempat duduk sini menurut saya enak banget.
Ini tempat duduk nomor 4. Walaupun saya duduk di hot seat, saya juga tidak bisa menampilkan view ke depan ya, karena kita terhalang sekat dengan topi. Tapi sebenarnya kalau memang untuk kelas VIP seperti ini ya, memang yang kita nikmati itu adalah sebuah kenyamanan daripada fasilitas yang disediakan di sini. Karena ini cuma 17 seat ya teman-teman, jadi bisa dibayangkan nih selonjoran. Jadi kaki saya ini nggak kena ke sandaran kursi yang ada di depan. Jadi kalau penumpang yang di depan mau reclining sampai full, ini nggak akan nyangkut ke kaki saya. Nah ini udah mulai macetnya, ini udah di sini ini udah mulai macet. Oke teman-teman nih, udah mulai nampak taringnya. Ini drivernya ya, ada kru yang bertugas ini, Mbak Nardi sebagai driver tengah, driver pinggirnya Pak Prasojo. Nah, sama-sama driver sepuh ya. Nih kecepatan nih segini nih. Ada hasilnya begini. Samping seperti udah luasa banget ya, lega gitu. Jadi nggak susah rasanya gitu. Untuk pandangan ke samping, visibilitas ke samping begini ya teman-teman. Enak banget ya. Jadi posisi duduknya seperti ini. Jadi ketika di dalam saya merasakan seperti berada di sebuah kendaraan pribadi yang tidak ada diganggu sama siapa. Contohnya yang kayu kan beat atau gimana. Dengan kursi Aldila ini lumayan empuk ya. Memang ini udah dimodifikasi. Sepertinya ini udah dimodifikasi. Besar saja. Kita buang dari kota ya. Biasanya nih kalau untuk trip ke Sibau biasanya ini 2 kali berhenti. Pertama itu di rumah makan Sosok, terus nanti di Simpang. Kalau yang dari itu Sibau itu biasanya mampirnya di rumah makan yang ada di Nanga Tertuai, terus nanti mampir lagi di Simpang biasanya. Terus biasanya juga kalau udah malam ya, biasanya kan ngantuk dari Sibau. Biasaannya ada di rumah makan Sosok juga, mampir juga kadang mampir. Jadi di suasana yang masih terang seperti ini, seperti di kota Pontianak, ini kan posisinya panas ya, jadi AC-nya ini udah berasa sepertinya nanti malam agak kedinginan ya. Kita lihat saja. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Oke teman-teman, kita barusan saja melewati Tugu Alianyang yang merupakan patokan bagi kita ketika kita melakukan perjalanan dari daerah menuju kota Pontianak, dan itu adalah patokan bahwa kita udah sampai di kota Pontianak, padahal itu masih Kabupaten Kuburaya dan memang sih jaraknya nggak jauh lagi dari Tugu tersebut sampai ke kota. Nah beginilah pemandangan suasananya ketika kita duduk di dalam kabin daripada bis milik PT Perintis, unit terbaru milik mereka ya teman-teman. Ketika dikasih sekat begini pandangannya ke depan, dan memang nggak semua orang sih pengen bisa ngelihat leluasa ke depan. Ada kalanya orang yang memang pengen private. Nah jadi keuntungan daripada sekat ini belum saya jelaskan tadi ya. Keuntungan daripada sekat ini sebenarnya jadi lebih gimana ya, penumpang itu lebih private, dan si pengemudi juga misalnya mau merokok juga nggak ganggu ke dalam ya. Dan memang di sini nggak ada semacam media hiburan, AVOD, audio, video on demand displays atau TV dan lain sebagainya. Dan memang kita di sini memang disuruh untuk istirahat ya teman-teman, menikmati fasilitas yang ada yang disajikan oleh bis ini. Maksud saya perusahaan otobus ini. Dan memang ini sebuah terobosan baru ketika yang lain
lintas ke Pos Hulu dalam keadaan siang seperti ini, karena di jalur lintas di sana itu kan kebanyakan memang masih kebanyakan hutan lindung, hutan-hutan yang memang tidak boleh untuk dijadiin kayak perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Hutannya masih asri ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau melewati jalur itu enaknya itu pas pagi sekitar jam 6. Jadi embunnya masih terlihat segar, sejuk. Oke teman-teman, ikutin terus ya videonya. Ini kalau saya kasih tahu di sebanyak perjalanan ini sudah sering saya trip reportkan di video-video sebelum ini ya teman-teman, tentang daerah-daerah di sini. Ini namanya daerahnya Sungai Ambawang, Kampung Jawa ya teman-teman, Kampung Jawa Tengah. Sampai lupa saya mau review eksterior daripada di sini. Nanti kalau udah sampai rumah makan, insya Allah kalau saya ingat saya akan review eksterior daripada di sini ya teman-teman. Ini sepertinya saya sudah mulai diayun-ayun dan nyuruh tidur nih sepertinya. Semoga nggak tidur deh. Ya asik, saya mau menikmati perjalanan dulu. Oke teman-teman, kita pindah ke depan posisi DPP. Lebih enak lihat di sini kayaknya. Sama driver kita, Mbak Nardi. Mbak, tip. Siap, salam santun, Mantap. salam sejahtera. Ya. Jadi kondisi lalu lintas seperti ini ya teman-teman. Agak padat. Ya. Kita udah sampai di Lintang Batang ya teman-teman. Jadi menurut saya ini dari awal berangkat sampai ke sini ini udah makan waktu sekitar 1 jaman. Di sini lumayan tangguh, enak ya teman-teman. Jadi saya pindah ke depan ini biar saya bisa melihat view ke depan lebih enak lagi. Dan sepertinya tarikan bis ini lebih nyaman ya teman-teman. Apa ya, gimana ya? Ringan gitu. Oh iya teman-teman, di sini ada wifi-nya juga rupanya. Tuh. Jadi daerah sini biasanya ini sebelum ditinggikan ini banjir. Ini jalannya tahun lalu baru saja ditinggi. Alhamdulillah harinya tidak terlalu panas ya teman-teman. Maksudnya agak mendung, tapi kayaknya mudah-mudahan nggak hujan. Dan lebih keren lagi sih sebenarnya kalau hujan. Ini trek paconya teman-teman yang di daerah Munggu Jering namanya, lepas daripada SPBU Lintang Batang. Jadi kecepatan bus bisa di pacu 100 km/jam. Jalannya bergelombang karena ini kontur jalannya memang tanahnya memang tanah rawa ya. Ekspedisi.
Cuma naik Mbak ya? Nah, tuh banyak rebung di situ teman-teman, makanya dinamain tanjakan rebung. Jadi rebungnya nggak putus-putus, ada terus setiap hari. Suasananya sepertinya adem banget, sejuk karena ini perbukitan ya. Meliuk-liuk jalannya. Ini kita udah sampai di daerah Subah ya teman-teman. Jadi ada sebuah perhentian di sini namanya air mancur, karena memang ada air mancurnya. Jadi kalau musim hujan itu air mancurnya tinggi banget. Nah ini beberapa hari udah nggak hujan, ini masih tetap ada air mancurnya. Nah di sini rest area ya. Nah tapi bis jarang ke situ. Dulu kalau masih jalan bis jurusan Kucing atau ke Malaysia, Brunei, itu sering mampir di situ ya. Tanjakannya lumayan ya teman-teman. Nah jadi di depan sana tuh yang ada tugu itu untuk masuk ke dalam, sebelah kanan ini. Nah itu ada wisata ya teman-teman, tempat wisata namanya Danau Lain. Viewnya begini nih, asik ya. Inilah Kalimantan. Banyak hutannya ketimbang kotanya ya teman-teman. Nah ini ada unit Damri ya teman-teman. Barasikun. Turun pagi dia. Ini namanya daerah terentang ya teman-teman. Kita belum keluar dari Simpang Ampar, masih jauh, masih sekitar 30 menitan nih baru sampai ke Simpang Ampar. Kalau di sini sediakan kartu SIM cardnya pakai Telkomsel atau Indosat ya teman-teman. Kalau XL di sini maju dikit ke depan nanti baru ada sinyalnya. Kalau untuk internetan di sini Indosat sama Telkomsel di daerah sini ya. Antrian solarnya teman-teman, antrian solar subsidi di daerah Telabang. Yang begini nih kondisinya. Jadi solar di sini sangat sulit ya teman-teman untuk solar subsidi. Ini entah dapat entah enggak sampai ke tempat pengisiannya. Ini antriannya udah begini. Nah, truk ekspedisi ke berbagai tujuan. Jadi menyita waktu bener-bener di sini nih. Udah makan waktu, makan biaya pastinya juga, dan yang pasti makan jalan. Ini yang dari sebelah sini, kita lihat lagi yang dari sebelah sana. Jadi mungkin diantara teman-teman ada yang penasaran dengan apa sih isi daripada bungkusan ini ya. Ini snack yang diberikan sebelum berangkat tadi ya. Ini ada selai oleh, biskuit ya, terus ada roti juga nih, Srikaya. Cukup nih buat sampai ke tempat perhentian pertama, buat ganjal. Nah juga ada permen, keren ya. Jadi semua dapatnya ini, worth it. Cuman kalau di Kalbar ini memang nggak ada servis makan ya teman-teman. Jadi kalau mau makan itu ya memang harus biaya sendiri. Ini kita lagi nyolar bentar. Ini antrian yang dari arah Tayan menuju Pontianak juga rame. Mudah-mudahan lah dapat selarnya ya sampai yang urutan terakhir. Kasian juga nih harus bermalam lagi demi menunggu solar. Deretannya. Di pukul 16 lebihnya 35 menit kita sampai di Simpang Ampar ya.
Iya Mbak. Ini syahdu suasananya Mbak, sejuk. Ya jauh lagi nih simpang Sosok ya teman-teman. Simpang Sosok ini bagi wilayah antara Nabang atau Kabupaten Landa dengan Kabupaten Sanggau. Jadi kalau kita ke kanan itu arahnya ke Sanggau, Sekadau, Sintang, Kutu Sibau. Kalau ke kiri nanti kita ke arah Nabang, Seha, Pahauman dan lain-lainnya sampai tembus lagi ke Pontianak. Itu merupakan jalur lama dulunya. Teman, kita udah sampai di York, tepat di pukul 17 lebihnya 15 menit. Jam 5 lewat ya. Ini lampu-lampu jalan udah pada nyala. Lampu rumah orang juga udah pada nyala beberapa. Dan artian sudah sore, kita sudah menempuh waktu sudah 2 jam lebih ya. 3 jam. Kita berangkat tadi jam 2 lebihnya 15 menit. Dan 3 jam ya, 3 jam hitungannya. Kita berhentian sebelah kiri tadi, enak makan di situ. Nggak tahu nih mau berangkat kemana. Oh, enak sih itu. Terminalnya saya lihat nggak berfungsi. Nah ini simpang yang saya ceritakan tadi. Kalau ke kiri kemana, ke kanan kemana. Jalur yang sebelah kiri ini udah sepi sekarang ya teman-teman. Ini biasa lewat sini ada bis Sintang Singkawang, yaitu Bintang Jaya Sintang. Bis gede. Pasar Sosok. Ini di depan sini ada sebelah kanan sini. Di situ. Itu rumah makan Simpang Tigo. Biasa juga bis-bis hampir di situ. Tapi kalau ini ke ini ya, Roda Minang. Roda ini Simpang Tigo. Bis-bisnya nanti datang udah malam. Baik yang dari Pontianak ataupun yang dari arah Hulu. Kita di sana nanti di Roda Minang. Oke, teman-teman, kita masuk ke rumah makan Roda Minang. Tepat di pukul 17 lebihnya 26 menit. Kita masuk. Oke, di sana ada bis dari Damri juga yang ke Kutu Sibau, sama ada Sentosa. Kelasnya medium ya, medium dan AC. Nanti semoga kita ada waktu kita coba. Damrinya sampai duluan karena dia startnya dari AIBN, sama sih jamnya jam 2. Kalau kita kan dari kota jadi susah kalau jam 2 keluar nggak bisa. Oke, kita turun dulu teman. Ini adalah sebuah layanan daripada PT Perintis sendiri. Tersedia pengantaran gratis sampai alamat. Jadi ketika habis ini sampai di Kutu Sibau atau sampai di Pontianak, dia penumpangnya bisa diantar. Nih, nanti ada semacam bis shuttle ya, mobil kecil kayak model HS gitu. Jadi itu untuk antar ke tempat tujuan karena sampainya juga ini masih gelap, masih subuh hari. Jadi ini semacam pelayanan. Nah itu Sentosanya udah berangkat. Itu yang jam 12 kayaknya yang berangkat dari Pontianak, jam 12 tadi. Ya, oke, seperti janji saya, kita keliling-keliling, kita lihat bodi daripada bis ini, eksterior daripada bis ini. Oh, baretan itu pasti kena ranting-ranting. Twin turbo, wah keren ya. Kiri kanan nih ditempelin seperti ini. Ini sebuah layanan ya teman-teman. Ini reservasi tiketnya ini bisa dihubungi nih. Silakan di pause. Ini ada nomor handphonenya. Kalau yang dari Pontianak ini, kalau yang di Kutu Sibau yang itu. Nanti ini bisa diantar ke alamat, misalnya rumahnya di Jeruju atau di mana. Ini S dan K berlaku ya.
Mungkin ada jarak-jarak tertentu yang memang tidak bisa dijangkau untuk pengantaran. Penyesuaian juga ya, disesuaikan juga. Nah, dari depan lampu tembaknya. Oke teman-teman, Damrinya meninggalkan rumah makan Angkat Jangkar dengan rapper Bang Wendra. Nggak tahu yang satunya bapaknya namanya siapa. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi video saya di part 1 tentang trip report perjalanan saya menuju Putu Sibau dari Pontianak dengan menggunakan armada terbaru dari PT Perintis. Sampai jumpa di part berikutnya ya. Semoga besok udah bisa upload. Dadah.